Ada nggak? Ya. Ada nggak? Ada nggak unsur irama? Nggak ada. Tapi irama itu bagian dari unsur puisi loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya kata pada Anda cari dulu, Anda inventaris dulu semua unsur, lalu atau sebaliknya Anda cari dulu unsur-unsur yang ada pada jenis-jenis puisi. Mulai dari puisi 1 baris, puisi 2 baris, puisi 3 baris dan sebagainya. Bahkan pada puisi 2 baris tidak semuanya unsurnya sama. Contohnya puisi 2 baris itu ada berapa? Apa saja contohnya? Gurindam. Iya kan? Gurindam kan puisi 2 baris. Apa lagi? Karmina 2 baris. Apa lagi? Distikon. Ada 3 jenis puisi yang kita kenal yang pola barisnya itu 2 baris. Saya ulangi lagi. Ada Karmina, ada Gurindam, ada Distikon. Tapi ketiga-tiga itu dia punya ciri khas yang sama, ciri khasnya, tapi ada juga yang berbeda. Apa samanya? Kemarin tadi kita katakan bahwa dalam unsur intrinsik itu ada tema, ada amanat. Ketiga-tiganya ada tema, ada amanat. Karena itu berlaku secara umum. Paham? Kemudian ada pola, karena dia puisi berpola, pola barisnya atau pola lariknya itu cenderung, ingat kata cenderung. Cenderung jumlah katanya itu 4 hingga 5 kata. Kalau dikatakan cenderung, apakah salah Pak 6 kata? Tidak. Tapi tidak lazim. Ingat, tidak lazim. Jadi pakai kata cenderung. Tidak mutlak. Paham? Berarti dia punya kesamaan. Lalu bunyi akhir. Cenderung bunyi akhirnya itu sama. Atau sajak kembar. Kalau A. Kecenderungan sama dengan tadi jumlah katanya. Kecenderungan ya. Apakah AB salah Pak? Tidak. Tapi kecenderungannya begitu. Paham? Nah. Lalu titik bedanya di mana? Karena 2 baris sama 2 baris. Jelas ada titik bedanya. Yang namanya Karmina, baris pertamanya berstatus sampiran. Baris pertama loh. Atau larik pertama, sampiran. Tapi pada Gurindam tidak. Baris pertamanya itu bukan sampiran. Langsung keisi. Cuma statusnya apa? Dia sebagai asbab atau sebagai akibat. Pernyataan sebab atau pernyataan akibat. Jadi pada Karmina dia ada pada sampiran, pada Gurindam tidak. Lalu bagaimana pada Distikon? Apalagi Distikon tidak punya ciri khas. Baris pertama bisa langsung isi. Nah, itu pembeda dia. Pembedanya. Nah, kita harus tahu hakikatnya gitu. Ibarat kita mau menikmati buah, ada rambai, ada laksat, ada duku. Bedanya itu di mana? Dirasa sama manis, ada duku juga ada masam. Di mana? Nah, kita lihat dari bentuknya. Jadi kalau kita lihat, oh ini kulitnya tipis, bergetah, berarti dia ini laksat. Bukan berarti duku itu tidak bergetah, tapi tidak dominan getahnya. Kalau langsat kita buka aja, keluar tuh getahnya dari kulit. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana kita memahami karya puisi itu. Jadi kita cari dulu titik temunya dan titik pisahnya. Sehingga kita tahu, oh ini berarti Gurindam nih. Oh ini berarti Karmina nih.
Ini berarti listikon. Sampai di situ ada yang bertanya? Jangan malu bertanya-tanya pula setelah kuliah. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Ya, silakan. Ya. Jadi apakah puisi itu selalu tidak bisa diartikan atau bagaimana, Pak? Yang membedakan bahasa puitis dengan bahasa keseharian, ya bedanya di sana. Bahasa puitis itu bahasa yang punya makna konotasi. Ya, bukan denotatif. Bukan makna kamus. Jadi maknanya makna konotasi. Kita perlu interpretasikan dulu maksudnya apa. Paham? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Jadi konsepnya paham dulu. Ya. Dan karena kita mau mengkaji, mengapresiasi puisi itu, yang pertama sekali yang harus kita katakan, kenapa dia puisi? Tadi saya katakan bahwa dia makna. Yang jelas diksinya atau kosakatanya itu tidak maknanya denotasi. Bukan makna kamus. Tapi makna konotasi. Itu yang jelas dulu, karena dia kata puisi. Tapi kalau Anda tanyakan, Pak, apakah peribahasa itu termasuk sanja? Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Namanya sanja ada pola bunyi akhir dari bait. Baitnya cuma satu baris. Tapi dia puisi. Apakah dia itu saja? Nah, kita cara lagi. Format saja itu kalau orang lihat sekilas ada bait. Kalau di dalam fiksi itu kita mengenal namanya paragraf, dalam puisi kita mengenal namanya bait. Karena itu selalu saya katakan pada mahasiswa, membuat bait puisi itu hukumnya sama dengan hukum membuat paragraf. Sama hukumnya dengan membuat paragraf. Sebuah bait puisi, dia harus satu topik, satu ide, satu gagasan. Satu paragraf gitu juga, satu gagasan. Harus begitu. Jadi nggak bisa dua gagasan dalam satu bait. Ini kalau kita bicara bait yang benar ya, yang bagus gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ada nggak? Jadi kita mau bicara dulu hakikat puisi yang satu baris. Ya, yang satu baris. Tadi kita udah bicara karena nanti kalau satu baris itu nampaknya gampang kan? Ada peribahasa, ada pepatah. Tapi peribahasa dan pepatah ini walaupun di satu baris, dia ada ciri khas, ada ciri-ciri dia yang dimiliki oleh kedua-duanya, ada yang dimiliki oleh satu aja. Misalnya pepatah. Apa itu maksud pepatah? Apa ciri khas pepatah? Pepatah gunanya itu apa? Mematahkan kata orang. Itu kesulitan pepatah. Jadi orang itu tidak merasa tersinggung bahwa dia dipatahkan katanya. Misalnya Anda katakan pas orang untuk banyak cerita, tong kosong nyaring bunyinya. Dia merasa tidak tersinggung. Bila dibandingkan kita katakan, tuh omong kosong aja tuh. Kenapa? Dia masih harus menginterpretasikan lagi bahasanya itu. Karena itu dikatakan oleh oleh Welek, karya bahasa sastra itu tidak minta tindakan langsung. Kalaupun tak tindakan langsung, dia marah, dia langsung.
Kan beda dengan kita katakan, omong kosong tuh. Dia pasti tersinggung. Karena itu kan tindakan langsung. Meminta reaksi langsung. Meminta tanggapan langsung. Dibandingkan tong kosong nyaring bunyinya. Pasti orang pikir, maksudnya ini apa ya? Kalaupun nanti dia marah, ada sehingga waktu dia menafsirkan untuk memahami karya itu, ungkapan itu. Itu bahasa yang halus, peribahasa pepatah itu. Bedanya apa dengan peribahasa? Kita tahu, namanya peribahasa. Bahasa yang bagus untuk memberikan kepribadian orang, membentuk kepribadian orang. Misalnya, kita katakan, ini besar pasak daripada tiang. Nah, kan berpikir lagi kita. Kamu ini pengeluarannya terlalu besar, pemasukannya sedikit. Bahasanya kan begitu. Tapi dia juga ini besar pasak daripada tiang. Jadi kita terus tahu, bisa membedakan mana peribahasa, mana pepatah. Paham? Tapi selama ini kita kan menikmati aja. Dan bahkan bertahu hari ini mungkin baru puisi. Karena selama ini tidak diajarkan oleh guru, itu puisi. Nah, berarti kita harus tahu ciri khasnya itu. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuat? Mampu tidak kita membuat? Hanya satu baris loh. Hanya memilih 4 kata atau 5 kata lah katakan. Bisa enggak Anda membuat peribahasa atau pepatah? Bisa enggak? Tidak. Ya harus dicoba. Harus dicoba. Karena selama ini kita menikmati warisan aja. Tong kosong nyari bunyinya. Dari Anda boleh tanya nanti, orang tua Anda juga belajar itu juga. Tong kosong nyari bunyinya itu juga. Tidak pernah kita mencoba mencari atau membuat, menciptakan karya-karya peribahasa baru. Kita seperti pewaris sastra saja. Malah karya sastra itu lahir karena kreativitas. Coba. Kenapa Anda tidak tertarik dengan mencobanya? Nah, di sini kita perlu artinya bagaimana kalau orang sudah mampu membuat peribahasa saja atau pepatah, orang tuh kelihatannya arif. Arif orang dilihat orang. Padahal kalau kita lihat di konten-konten TikTok, snack itu orang selalu buat gitu. Satu kata, orang mengungkapkan satu kata, ungkapkan dalam satu kata. Siapa mau coba buat peribahasa atau pepatah? Silakan berpikir di sela-sela jam ngantuk ini. Silakan. Ada mau coba? Ada.
Siapa mau coba membuat? Silakan. Ada mencoba? Ya. Kalau bagai bunga yang mati di musim semi, Apa? bagai bunga yang mati di musim semi. Bagai bunga mati di musim semi. Ya biarin aja. Karena musim semi kok. Kamu mengumpamakan itu apa? Maksud kamu itu apa? Itu kan masuk peribahasa atau masuk pepatah? Nah, kita kan harus tahu kalau kuncinya. Kalau namanya peribahasa itu kan ada kata umpama, bagaikan, ibarat, seperti. Bagaikan bunga, kembang tak jadi. Nah, kan gitu. Jadi ada harapan yang tak sampai. Tapi bagai bunga mati di musim semi, ya jelas musim semi. Mati bunga itu jelas. Musim semi kan musim mekar, Mbak. Musim semi kok masih mekar. Iya, gugur ya mati. Musim semi. Iya. Oh, musim gugur. Semi, oke. Ada lagi? Ada lagi? Kan banyak kalau peribahasa-peribahasa lama itu kan bagai telur di ujung tanduk. Kan pakai ibarat-ibarat itu. Ya. Itu nasib orang itu. Bagai apa? Kalau kata-kata bagai pakai umpama itu kata-kata ibarat. Ya, itu peribahasa. Kalau yang pepatah itu kita tahu, dia mematahkan kata orang. Dan itu bisa saja, misalnya ungkapan kita itu bisa saja dibantah orang kalau misalnya orang tidak sependapat. Tapi yang lebih baiknya kalau orang semua sependapat. Ada lagi? Nah, jadi nanti Anda bisa jelaskan tentang puisi satu baris, apakah itu peribahasa, apakah itu pepatah, lalu Anda buat karya Anda. Anda pastikan bahwa karya Anda itu peribahasa atau pepatah. Kita ini kadang-kadang malas tuh karena tidak ada unsur ekonomisnya. Malahan orang, ya, kadang-kadang ungkapan-ungkapan seperti itu bisa dijual loh. Ya bisa dijual. Saya baru tahu ada pekerjaan alumni kita, si Adib, kemudian dari kampus, sering di kampus. Dia bertamat S2 di UPI. Saya tanyakan sama dia belum ngajar. Di samping kamu menunggu peluang ngajar, ini kerja kamu apa? Saya baru tahu bahwa dia mendesain baju. Jadi desain baju lalu dijual ke Eropa. Jadi ada baju, misalnya musim apa nih? Musim semi tadi. Lalu dia buat desain baju. Ya, saya tidak tahu aplikasinya apa. Lalu itu dijual ke Eropa atau ke Amerika. Dan itu dibeli oleh orang $70. Kali 14.000 berapa? Hampir 1 juta. Memang katanya hak cipta kita tidak dapat. Dia lepas. Nah, kembali ke kita. Kita kan tidak pernah mencoba membuat peribahasa atau ungkapan
yang bisa bernilai komersial. Padahal pada dunia advertising, promosi, mempromosi orang, itu diperlukan ahli bahasa itu. Cuma kita terkadang kan kita hanya belajar sastra supaya dapat nilai A. Kan cuma itu yang kita dipahami. Padahal ketika konteks itu kita ciptakan jadi hak cipta kita, dan itu bisa mendatangkan uang. Saya cerita, mungkin pernah saya cerita di sini. Saya pernah membawa bekas ketua BEM Unri, si Zulfa di Jakarta. Kami mau ke Bandung dari Jakarta, dari Pasar Senen. Lalu tiba-tiba dia minta berhenti. Dia ngambil baju kaos pinggir jalan kayak begini di dekat Giant itu kan banyak orang jual kaos. Dia beli itu baju kaosnya biasa-biasa aja. Tapi tulisannya itu membuat dia tergoda. Si Zulfa ini badannya gemuk. Mungkin 100 kilo lebih berat badannya. Baju kaos itu bertuliskan, "Sumpah, dulu aku pernah kurus." Hanya itu kata-katanya. Jadi dia tertarik pakai itu. Jadi ketika dia pakai, orang sering baca. Jadi perhatian. Tulisannya cuma itu. Kaosnya enggak mahal, 50.000 dia beli. Artinya daya tarik bahasa itu. Pernah iklan rokok di Indonesia ini, ada mungkin masih kecil, 4-5 tahun yang lalu. Dan mungkin masih ada di pelosok, mungkin masih tersisa poster-poster. Kenapa senang melihat orang susah, kenapa susah melihat orang senang? Karena ini membalik-balikkan kata. Kenapa senang melihat orang susah? Temannya susah, dia senang. Kan ada semacam attitude atau nilai-nilai kepribadian yang diajar kepada kita. Kenapa kita susah melihat orang senang? Kenapa kita senang melihat orang susah? Orang susah kita senang rasanya. Harusnya kan tidak begitu. Orang susah kita merasakan kesusahan orang. Tapi itu tulisan itu gampang kok. Itu di Rokok Sempurna. Cuma menciptakannya itu kan sulit. Ide yang menciptakannya itu. Nah oleh karena itu saya katakan pada Anda silakan ciptakan. Ya di konten-konten tentang ungkapan-ungkapan yang Anda kemukakan, tentu Anda harus uji. Karena itu ada nilai edukatifnya, yang diperlukan ada nilai edukatifnya bagi masyarakat. Kalau sudah begitu kan diperhatikan orang. Paham? Jadi kalau kita mau ngapresiasi, yang pertama jenis puisinya dulu. Bahwa puisi itu dimulai dari satu baris. Dari satu baris. Namanya peribahasa dan pepatah. Kemudian kita tahu bahwa puisi itu, namanya puisi, ada ciri-ciri khas yang berlaku secara umum, ada yang berlaku secara spesifik. Unsur yang dikatakan unsur intrinsiknya. Ya, ciri-ciri khasnya. Ada yang berlaku secara umum. Kalau puisi ya berlaku secara umum puisi. Semua puisi apa saja, namanya tema, namanya amanat, apa saja mau berapa panjang puisi tetap ada. Karena itu berlaku secara umum. Tapi ada yang berlaku secara spesifik. Contoh tadi saya katakan. Spesifiknya pantun itu apa? Sampiran. Jadi kalau nak kita jumpai walaupun di bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Perancis, kita tahu bahwa kedudukannya lari pertama itu bagian pertama itu sampiran, ada kategorinya pantun. Dan susah kita katakan bahwa itu karyanya pantun. Paham? Sampai di situ ada yang bertanya?
Ada? Ada? Ya. Bagaimana kalau peribahasa atau pepatah yang kita ciptakan itu nggak dimengerti oleh orang, Pak? Itu kegagalan bagi kita atau mereka yang gagal menafsirkan arti dari yang kita maksudkan? Bisa dua-duanya benar. Pertama, diksi kita terlalu tinggi mungkin, atau menurut orang tidak wajar. Ya, orang tidak sependapat. Jadi misalnya kita mau membuat peribahasa nih, ya. Kalau saya katakan misalnya seperti ini, kita katakan seperti ini. Pernikahan itu merupakan tabir membuka kebohongan. Tidak semua orang sedapat. Ada orang yang nikah itu memang dari pacaran dia jujur. Tapi bagi orang yang katakan dia korban, oh iya, dulu dia begini, setelah nikah baru tahu belang-belangnya dia. Karena dia korban. Jadi itu tidak bisa berlaku secara umum. Paham? Jadi peribahasa Anda itu boleh dikatakan tidak secara universal berlaku. Jadi karya puisi itu kalau kita ingin tahu, ada statement, ada pernyataan, ada dogma yang berlaku secara universal, itu yang bagus. Orang tidak membantah lagi. Nah, kalau peribahasa misalnya ada perumpamaan tuh yang mirip, ibarat air di daun keladi. Ya, meski tergenang tidak meninggalkan bekas. Jadi dia membuat ungkapan seperti itu dalam peristiwa yang dihadapi sama, ibaratnya sama. Ibarat menggantang anak ayam. Bagaimana menggantang anak ayam? Sekali disukat dia melompat. Ya. Siapa? Silakan. Silakan. Udah sarapan tadi belum? Hah? Apa? Makan siang udah makan siang. Udah makan siang tadi? Belum. Udah. Silakan apa? Baring kemana? Di Hima ada tempat baring, nggak ada. Kamu kos. Kosan kamu di mana? Jauh. Oh, dekat. Ya udah pulang aja. Antar aja.